Iya. Untuk itu, untuk ekspositori, kan ada beberapa Ustadz ya, tapi guru itu Mm-mm. setelah analis lihat memang ternyata walaupun ekspositori itu pengajaran yang lumayan jadul, tapi ternyata itu cukup membantu dengan tambahan beberapa apa namanya, beberapa kuis dan yang lain-lain untuk menguatkan anak-anak begitu. Mm-mm. Itu Iya, iya, iya. yang menjadi epistemologi anak begitu. Untuk aksiologinya berarti manfaat ya Ustadz ya. Manfaat Mm-mm. dari penelitian anak itu, alhamdulillah dengan ada penelitian itu mungkin guru-guru bisa lebih lebih variatif dan menyadari bahwa tidak semua tidak semua cara mengajar yang ekspositori itu bakalan membosankan kayak gitu. Iya. Dan Oke, oke. masih banyak yang bisa dipakai untuk membuat jadi lebih asik. Oke, siap. Syukuran Malayus. Nah, itu contoh-contoh kita untuk melihat kembali konsep-konsep dalam filsafat ilmu terkait dengan apa yang kamu lakukan dalam penelitian waktu S1-nya. Nah, jadi kita nggak bisa lepas dalam proses penulisan itu harus mencakup tiga itu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, itu secara konsep dasarnya yang saya kira Anda semua harus mulai berpikir mendalam, mulai berpikir filsafati tadi itu. Mulailah berpikir. Misalnya kalau salah misalnya mahasiswa datang ke saya juga saya apa ini? Mengapa kamu beli ini? Gitu. Itu harus harus terjawab dulu. Jadi mahasiswa misalnya tiba-tiba datang ke saya, Ustaz, saya mau nulis tentang judul ini gitu. Ditanya, kenapa kamu milih ini? Nah, kalau dia masih menjawabnya dengan kata, karena saya kepingin, ya nggak usah diteliti. Kalau kamu kepingin, nggak usah nulis tesis. Karena itu keinginanmu. Gitu. Kalau mau nulis, nulis aja, nggak usah. Ya, karena pertanyaan pertamanya masih belum dia pikirkan itu. Di ontologinya belum belum dapat itu. Jadi kalau mau datang ke saya, pasti saya tanya, mengapa kamu beli ini? Sampai pada terus gimana caranya kayak begini? Terus fungsinya apa? Manfaatnya kamu nulis ini apaan? Nah, gitu minimal tiga itu sudah harus harus difikirkan itu kalau Anda mau datang ke pembimbing dengan satu pokok judul. Nah, ada juga yang modelnya datang, Ustaz, saya datang, bimbingan bimbingan, ya, oke, gitu datang. Dia cerita, Ustaz, saya di sini begini begini begini. Dia menceritakan, mendeskripsikan apa yang dia lihat dari persoalan empiris yang dihadapi. Kalau begini, Ustaz, kira-kira masalah yang saya hadapi ini kemudian kalau saya mau tulis jadi tesis kira-kira saya sih inginnya begini rumusannya kira-kira begini menurut Ustaz gimana gitu itu sudah mulai lebih enak gitu. Nah, jadi tidak langsung menyodorkan satu judul tapi mendeskripsikan dulu ontologinya kira-kira begitu. Nah, konteksnya seperti apa kemudian baru kita ajari pelan-pelan karena perlu berpikir sistematis tadi itu apalagi sudah S2. Oke. Nah, ya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita ke nasional lagi. Mbak Nur kalau nggak pakai headset coba, nggak usah pakai headset coba. Hmm. Dicopot coba headsetnya, headsetnya dicopot. Kresek kresek. Nah Gimana coba, sih cara nggak pakai headset? nah lebih jelas tuh kan. Tuh, malah headsetnya dilepas aja. Dicopot aja, copot aja. Dicopot dari laptopnya, bukan dari kopi. Dicopot, dicopot.
Coba. Nah, coba, ya. Ada yang mau disampaikan, Mbak Nur Hasanah? Mm-mm. Ya, itu baru jelas malah. Ya, oh, tes suaranya. Oke. Eh, Arti, Sat. Mau ya, bertanya, Sat. silakan. Kalau latar belakang itu termasuk dari hakikat nggak, Sat? Ya, latar belakang itu menyajikan, menggambarkan tentang hakikat, menjawab tentang apa dan mengapa. Jadi, apa dan mengapa itu ada di latar belakang. Nah, kemudian hakikat itu kemudian didalami di dalam bab 2. Jadi kalau di tasawur di bagian latar belakang, tasawur kan masih deskripsi tentang persoalan yang akan diteliti itu gambaran awal. Eh, tapi tidak cukup hanya di latar belakang, karena di latar belakang itu lebih pada mengapanya. Jadi meskipun ada gambaran tentang hakikat, tapi eh, hakikat yang empiris. Sementara nanti di bagian bab 2 itu hakikat yang konseptual. Jadi misalnya begini, eh, kemampuan berbicara bahasa Arab. Di latar belakang itu harus dikaitkan dengan subjeknya, keterampilan berbicara bahasa Arab, misalnya siswa MAN 10. Nah, itu kita mendeskripsikan tentang hakikat keterampilan berbicara bahasa Arab di MAN 10, maka di situ ada nilai, ada hasil wawancara, ada hasil observasi. Karena hakikat dari keterampilan berbicara bahasa Arab siswa, jadi harus ada kaitannya dengan subjek itu. Kemudian harus dikuatkan di bab 2 di dalam kajian teori untuk membahas tentang hakikat secara konseptualnya gitu. Nah, kalau sudah dideskripsikan di bagian awal dikuatkan di bab 2, nah, pertanyaan epistemologinya itu ada di bab 3. Nah, jadi bab 3 itu pertanyaan epistemologi, makanya judulnya metodologi penelitian. Bagaimana untuk sampai ke sana? Nah, itu pertanyaan di epistemologinya. Nah, epistemologi itu menanyakan metode gitu. Kemudian jawabannya ada di bab 4. Nah, di bagian bab 5 itu selain kesimpulan itu juga ada menjawab tentang sebenarnya di bagian bab 4 akhir itu sudah mulai mengkaji tentang bagaimana kebermanfaatannya gitu. Nah, di bab 5 itu nanti akan ada rekomendasi atau kita sebut dengan implikasi dari hasil penelitian itu menjawab tentang aksiologinya. Jadi itu urutannya sih sederhananya seperti itu. Gitu. Jadi rangkaian dari satu tulisan berpikir ilmiah yang secara utuh didasari pada filsafat ilmu itu urutannya mulai dari aksiologi, epistemologi, dan diakhiri dengan aksiologi. Begitu, Bang Hardi. Kalau kita, ini ada kaitannya nggak, Sat? Maksudnya ini kan kalau misalnya secara keilmuan ada di, mungkin ada di karya seseorang atau di karya tulis gitu, Sat, ya. Tapi kalau Ya, misalnya kita namanya kenapa orang yang baik atau yang mau mencari satu hal yang rasio, ya, Sat, ya. Ini juga ada kaitannya dengan mereka yang diskusi nggak, Sat? Terkait mungkin akan ada cukup dari dasar yang mereka harus ketahui sehingga memudahkan atau memahamkan lawan bicara, atau yang kedua juga bisa memberikan dampak bandingan gitu, Sat. Apa yang mereka pahamkan dengan pemikiran yang
mungkin pemikiran yang tadi ya paling dasar sekali, atau yang kedua bisa menghasilkan pemikiran yang lebih jauh dari sebelumnya gitu, Sat. Ada kaitannya nggak, korelasinya nggak, Sat? Oke. Tadi ada beberapa bagian yang agak terputus. Hilda menangkap nggak itu? Apa yang dimaksud dari pertanyaan hari itu? Sempat nge-freeze kalau di saya, nggak tahu kalau di teman-teman. Iya, Ustaz, sama di sini juga suaranya terputus, jadi pertanyaannya kurang jelas. Gitu nggak sih? Oke, oke, Sat. Anda ulangin, Sat, ya. Ya, Ah, ini ada hubungannya nggak, Sat? Ada korelasinya nggak dengan, kan kalau tadi bersifat mungkin lebih ke karya yang kita sama-sama mungkin udah sama gitu saja di S1 gitu. Tapi ini juga ada hubungannya dengan kita diskusi nggak, Sat? Terkait itu ilmu kah atau pengetahuan yang mungkin akan menjadi objek pemahaman bagi si lawan lawan dialog, Sat, ya. mm, Atau lebih memberikan dampak yang bertambah bagi pengetahuan yang mungkin didasari dari kita setelah mendengar itu jauh lebih lebih baik gitu, Sir. oke, Atau berlaku pada semua kehidupan, ruang lingkup kehidupan gitu, Sir. Jazakumullah khair, Sir. siap. Begini, eh, dalam satu proses dialektika eh, pemikiran eh, yang kita biasa pahami, itu kan ada pernah dengar ya, dialektika itu dari konsep filsafat baru itu tesis, antitesis, sintesis, pernah dengar ya? Pernah dengar betul? Belum, Sir. Eh, jadi, bentar, saya carikan. Kalau kita di dalam proses berpikir yang secara umum kita bisa pahami, nah, kita harus memahami bahwa dalam ruang-ruang diskusi itu eh, kita biasa menggunakan konsep dialektika. Dialektika ini secara umum sih dulu kita misalnya dikenalkan oleh eh, filosof Jerman setahu saya sih namanya Hegel. Ada Karl Marx juga itu, Marxisme. Itu kan konsep eh, segala sesuatu itu pasti ada lawannya. Makanya kalau ada satu pernyataan, maka pernyataan itu harus di-compare dengan anti pernyataan itu. Gitu. Kemudian nanti baru ketemu di titik yang ketiga yang kita sebut dengan sintesis. Eh, Misalnya kita kasih contoh dalam satu konsep yang umum, misalnya kita mengenal dalam konsep apa ya, di dalam kekuasaan itu kan ada penguasa, ada anti kekuasaan, kemudian bagaimana terbentuk satu masyarakat. Misalnya di dalam sistem feodalisme, feodal tahu ya feodal ya. Feodal tahu nggak feodal? Belum, Sir. Feodal itu sistem kerajaan, sistem kerajaan. Eh, di dalam satu sistem kerajaan kan pasti ada yang menolak gitu. Karena kan kemudian membatasi setiap orang untuk bisa jadi penguasa juga gitu. Jadi dalam konsep feodalisme itu penguasa itu akan turun temurun, akan turun temurun.
Maka kemudian di dalam satu perdebatan pemikiran yang cukup panjang, dulu ada Karl Marx dan seterusnya, eh, muncullah pemberontakan terhadap sistem feodal itu. Maka kemudian ada kerajaan diruntuhkan oleh rakyatnya sendiri, pemberontakan dalam rangka untuk eh, melawan konsep feodalisme itu. Nah, itu feodal adalah tesis. Nah, perlawanan terhadap feodal itu antitesis. Kemudian eh, sintesisnya muncullah model sesuatu yang kita sebut dengan demokrasi selama sekarang ini gitu. Jadi pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Nah, kira-kira begitu. Kalau di dalam dialektika kekuasaannya begitu. Itu konsep dialektika kekuasaan. Eh, Contoh yang lain juga kita bisa sering temukan karena biasanya yang di dalam setiap kehidupan itu kita selalu berurusan dengan itu. Kalau misalnya ada sesuatu, ada perlawanan, kemudian ada eh, pilihan alternatif yang ketiga. Saya kasih contoh misalnya apa ya? Dalam konsep apa ya? Eh, Kalau kamu suka makanan yang manis-manis, itu misalnya, ini yang sederhananya, maka makanan manis itu akan meskipun asik, kemudian antitesisnya, nah, kalau kamu kebanyakan manis, nanti kamu akan kena sakit gula gitu. Ya, kemudian sintesisnya kamu harus menyeimbangkan pola makan yang manis tadi itu. Nah, itu sintesisnya. Tetap makan yang manis tapi seimbang di eh, kombinasi dengan makanan lain yang sehat. Itu sintesis namanya. Makan manis itu asik, antitesisnya makan manis itu menyebabkan sakit, sintesisnya kamu menyeimbangkan pola makan yang sehat gitu. Contoh yang lain misalnya, hmm, kamu kalau belajar baca buku, sementara membaca buku itu kalau memang yang tidak suka baca buku itu akan menyebabkan bosan. Jadi tesisnya adalah belajar yang cara belajarnya dengan membaca buku. Antitesisnya belajar dengan buku itu membosankan. Nah, gitu. Nah, maka sintesisnya supaya tetap belajar dan tidak membosankan itu, maka kamu perlu diskusi, nonton YouTube, nonton apa gitu yang lebih menarik game. Nah, di dalam pembelajaran misalnya, kamu mengajarkan biasanya dengan ya biasa ngajarin dengan buku dan seterusnya. Nah, itu antitesisnya efek dari kamu ngajarin modelnya begitu aja yang monoton, siswa bosan, tidak menarik pembelajarannya. Maka kemudian kamu berpikir gimana caranya supaya siswa tidak menarik, maka muncul alternatif ketiga yaitu belajar dengan misalnya gamifikasi, kolaborasi dan seterusnya. Itu tesis, antitesis, sintesis itu proses dialektika begitu. Nah, yang ditanyakan hari itu kira-kira modelnya begitu. Jadi kalau kamu menemukan satu proses diskusi yang cukup panjang, yang paling penting pertama adalah melihat apakah proposisi yang dikemukakan itu kamu bisa pahami secara tepat. Karena kalau tidak memahami proposisi secara tepat apa yang dikemukakan itu, kamu nanti akan kesulitan untuk mengcounter argumennya yang kita sebut dengan antitesisnya tadi itu. Kamu nggak begitu gitu kan sebenarnya gitu. Dia ngomong menyatakan satu pendapat. Menurut saya nggak begitu. Nah itu tesis antitesis. Jadi gimana dong kalau nggak begitu? Nah, kamu kemukakan sintesisnya, kira-kira begitu. Nah, itu akan lebih mudah mengarahkan kita pada debat diskusi yang lebih berpihak pada kita. Nah, kalau seseorang paham ini, nah ini ilmu yang sendiri disebut dengan ilmu mantik tentu. Logika, ilmu logika. Nah, di dalam eh, filsafat itu juga penting untuk mendalami ilmu logika. Meskipun kita tentu punya keterbatasan untuk sampai ke sana. Karena ilmu mantik itu ilmu yang cukup luas. Biasa saya ikuti misalnya video-video dari Ustadz Nuruddin.
Anda coba kalau agak tertarik di bagian ini, memang agak rumit cara bikinnya. Ilmu mantik itu dari Ustadz Nuruddin, lawannya Guru Gembul. Nah, sudah menyimak kan? Ya, gimana Nur Hasanah? Afwan Ustadz, Nah, kita sampai jam 9 mengingatkan oke, aja. siap kalau begitu. Ya, ya, ya. Afwan. 3 menit. Aman lah kalau gitu. Bicara filsafat sampai pagi sampai pagi. Nah, kamu dengerin Ustadz Nuruddin itu terkait dengan ilmu mantiknya. Nah, itu seni tentang berdebat gitu. Karena kalau kita tidak memahami seni tentang berdebat, nanti kita kalau diskusi gampang dipatahkan gitu. Nah, mahasiswa itu kalau sudah datang ke pembimbing dan tidak menguasai konsepnya, itu gampang dipatah-patahin. Ini salah. Besok datang lagi dengan konsep yang baru, datang lagi dipatahin lagi gitu. Karena tidak menguasai ilmu mantiknya tadi itu. Gitu. Karena ontologinya tidak dipahami, epistemologinya tidak dipahami, aksiologinya nggak dipahami. Jadi begitu datang, yang ada bingung gitu. Makanya kalau yang lagi bingung itu, Ustadz, sejujurnya saya masih bingung ini, mohon arahan. Nah, gitu aja. Kalau enggak, puyeng. Oke, terima kasih. Ustadz Hakam, saya kembalikan ke yang punya ini. Tafadhol Ustadz. Masa yang punya sih. Ya, sudah banyak ya diarahkan oleh Prof. Samsi ini kan. Tentang bagaimana kita berfilsafat ya. Yang dasarnya ada 3 itu kan. Kajian utamanya ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Ya, jadi apa, bagaimana, dan untuk apa. Ya. Apa, bagaimana, dan untuk apa atau untuk siapa. Ya. Itu kajiannya ya dari filsafat. Nah, untuk minggu depan mungkin bisa langsung ini ya, apa namanya, Anda tentu sudah yang tadi kelompok pertama, kata Bu Nur Hasanah, sudah siap dengan materinya, sehingga nanti di minggu depan bisa dimulai, apa namanya, untuk mempresentasikan dari tema atau materi yang pertama. Ya, jadi materi yang pertama kita akan mulai di pertemuan ketiga ya. Nanti selanjutnya itu ada diskusi dari pemateri yang nanti juga mungkin akan ditambahkan dari dosen ya, atau ada sedikit pendalaman dengan memberikan contoh-contohnya, itu bisa nanti tadi sudah sedikit banyak sudah dikemukakan oleh Pak Samsi ya. Mungkin itu saja waktu kita ini tepat di pukul 21 ya. Jumpa kita di kuliah yang kedua ini ya. Insya Allah kita sambung lagi di minggu depan ya. Oke, sampai ketemu. Bila liqa ya. Wa naktafi bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Baik, Syukran Ustaz. Ustaz. Syukran. Ustaz. Syakra. Maafkan Ustaz. Syukran. Ustadz Saya izin Hakam, keluar ya. Ustadz Ya, 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 ya. Abdul, Ustadz.